Halo, selamat bertemu kembali di pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang kimia unsur periode ketiga. Bersama saya, Roli Sianturi. Materi yang penting kita pelajari di kimia unsur periode ketiga, pertama tentang sifat-sifatnya, reaksinya, dan pembuatan unsur-unsur tersebut. Unsur periode ketiga dimulai dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, sampai dengan argon. Biasanya orang menghafalnya, nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. Dari wujudnya, pada suhu kamar dari natrium sampai dengan belerang itu berwujud padat. Sedangkan dari Cl sampai Ar berwujud gas. Kemudian natrium, magnesium, dan aluminium itu bersifat logam, sementara silikon metaloid atau semi logam. Dari fosfor sampai dengan argon sifatnya non logam. Untuk natrium, magnesium, aluminium bentuk kristal logam, kemudian silikon bentuk molekul raksasa. Fosfor, belerang, dan klorin dapat membentuk molekul sederhana. Sementara argon nanti tidak membentuk molekul, tetap monoatomik. Kemudian, logam-logam natrium, magnesium, dan aluminium bersifat reduktor. Namun, lebih kiri lebih reduktor, artinya natrium nanti lebih bersifat reduktor. Nah, dari silikon sampai dengan klorin bersifat oksidator. Dan oksidator terbesar adalah di Cl. Beda dengan argon, argon adalah non-logam yang inert. Kemudian, natrium dan magnesium akan membentuk oksida basa. Oksida basa ini nanti akan membentuk basa. Kemudian aluminium akan membentuk amfoter. Dari silikon sampai dengan klorin akan membentuk oksida asam. Namun argon adalah unsur yang stabil, tidak berikatan. Natrium akan membentuk basa kuat, diteruskan dengan magnesium lemah dan aluminium amfoter, silikon asam yang sangat lemah. Dalam bersenyawa nanti fosfor akan membentuk asam lemah, belerang asam kuat, dan klorin membentuk asam yang sangat kuat. Sifat-sifat unsur periode ketiga. Yang pertama tentang jari-jari atom. Dari gambar ini kita melihat bahwa jari-jari atom dari kiri kanan semakin kecil. Nah, ini nomor atom natrium, magnesium, dan seterusnya. Kalau kita melihat bahwa dalam periode ini jumlah kulitnya sama. Dari natrium sampai dengan argon. Namun, dibedakan oleh jumlah muatan inti atau proton. Nah, ingatlah bahwa semakin banyak intinya, maka semakin kuat daya tarik terhadap proton. Jadi, adanya inti yang bertambah akan menarik elektron lebih kuat, sehingga jari-jari akan semakin kecil. Kemudian, sifat energi ionisasi. Secara umum, energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar. Namun, mari kita lihat di energi ionisasi periode ketiga. Di gambar ini, dari natrium, magnesium itu cenderung naik, tetapi ada kecenderungan ada dua yang menurun. Dari magnesium ke aluminium, kemudian dari fosfor ke belerang atau dari P ke S. Nah, artinya di sini ada terjadi penyimpangan yang seharusnya energi ionisasinya semakin besar, namun di gambar ini ada yang turun di dua gambar ini. Nah, mengapa hal itu terjadi? Mari kita lihat bahwa dari gambar kita ketahui energi ionisasi Mg lebih besar dari Al. Nah, coba kita lihat dari segi konfigurasi elektronnya. Mg12 itu punya konfigurasi
1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya. Nah, kita melihat 3s di sini dia berisi 2, maka ini berpasangan. Nah, sama halnya dengan aluminium. Kalau aluminium 13, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, Mg berisi 2 elektron berpasangan di 3s. Sedangkan aluminium ada elektron yang satu yang tunggal yang tidak berpasangan. Itu artinya bahwa Mg lebih stabil dibandingkan dengan aluminium. Karena Mg lebih stabil, maka energi ionisasinya harus lebih besar dibandingkan dengan aluminium. Jadi energi ionisasi magnesium lebih besar dibandingkan aluminium, itu karena Mg lebih stabil dibandingkan dengan aluminium. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua, P dan S? Di P dan S itu energi ionisasi P lebih besar daripada S. Nah, mari kita lihat konfigurasinya masing-masing. P nomor atomnya 15. Jadi kalau kita buat konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Kita melihat P ini masing-masing ada 1 di tiap orbital. S16. Maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, dari gambar ini antara fosfor dan belerang, fosfor dia cenderung setengah penuh, P3. Sedangkan P lebih dari setengah penuh atau 4. Nah, setengah penuh P3 lebih stabil dibandingkan dengan P4. Akibatnya, energi ionisasi P lebih besar karena lebih susah untuk melepaskan elektron. Jadi, energi ionisasi P lebih besar dari S itu karena juga P lebih stabil dibandingkan dengan S. Itu alasannya. Nah, kemudian ada sifat-sifat lain yang secara umum. Pertama, keelektronegatifan keasaman oksidator terbesar dimiliki oleh atom klorin. Atom klorin golongan 7. Nah, sifat reduktor, kemudian logam, dan sifat basa dimiliki oleh atom yang lebih kiri dalam SPU. Untuk periode ketiga, maka dia adalah natrium. Titik didih dan titik leleh tertinggi dimiliki oleh silikon. Karena silikon tadi dapat membentuk ikatan kovalen raksasa, digambarkan seperti gambar berikut. Sifat diagonal. Sifat diagonal ini adalah sifat yang menghubungkan unsur-unsur periode ketiga dan periode kedua. Mengapa dikatakan sifat diagonal? Karena adanya kemiripan sifat. Kita mulai, Li dan Mg. Ini diagonal, maka ada sifat yang mirip antara litium dan magnesium. Kemiripan sifatnya dilihat dari bahwa Li dan Mg mudah bereaksi dengan oksigen dan N2 di udara. Kalau litium dengan oksigen menghasilkan litium oksida. Identik dengan litium, maka magnesium juga membentuk oksigen, menghasilkan magnesium oksida. Litium dengan gas nitrogen membentuk litium nitrida. Sama halnya untuk magnesium juga. Reaksinya wajib kita setarakan. Nah, diagonal yang kedua itu antara berilium dan aluminium. Sifat yang diagonal yang ini dikatakan sifat yang mirip karena mereka sama-sama bersifat amfoter, yaitu dapat membentuk asam ataupun basa. Berilium hidroksida dalam asam dia akan membentuk H2BeO2. Sedangkan aluminium hidroksida membentuk dalam asam dia H3AlO3. Namun ini tidak stabil, dia lebih stabil setelah melepaskan H2O menjadi HAlO2. Sifat ketiga dimiliki oleh boron dan silikon. Nah, boron dan silikon ini dia sama-sama bersifat metaloid.
Metaloid itu adalah unsur yang bukan logam, tapi sifat-sifatnya mirip seperti logam. Oke, reaksi-reaksi untuk di unsur periode ketiga, maka sebelum memahami reaksi asam dan basanya, kita pahami dulu bahwa suatu logam tambah oksigen akan menghasilkan oksida basa, non-logam tambah oksigen akan menghasilkan oksida asam. Mari kita lihat, ini unsur periode ketiga, Na, Mg, Al, Si, PsCl. Air tidak bereaksi ya. Nah, Na dan O2 akan membentuk Na2O, natrium oksida. Nah, identik dengan natrium oksida, maka nanti ke bawah akan membentuk magnesium oksida, kemudian aluminium oksida, silikon oksida, dan seterusnya. Nah, kita mau tahu bahwa yang dikatakan natrium oksida dan magnesium oksida, kita sebutlah namanya oksida basa. Artinya ini adalah pembentuk basa. Kemudian aluminium oksida disebutlah namanya oksida amfoter. Oksida amfoter nanti artinya dapat bereaksi dengan asam atau basa. Nah, dari oksida silikon sampai dengan oksida klorin akan membentuk oksida asam. Oksida asam. Nah, suatu oksida basa kalau direaksikan dengan air akan membentuk basa. Dan suatu oksida asam kalau direaksikan dengan air akan menghasilkan asam. Mari kita lihat reaksinya. Na2O kalau direaksikan dengan air akan membentuk NaOH. Ini adalah suatu basa, natrium hidroksida. MgO tambahkan dengan H2 membentuk MgOH 2 kali. Nah, reaksi ini disebut reaksi membentuk basa. Jadi NaOH dan MgOH adalah larutan bersifat basa. Nah, sedangkan aluminium hidroksida adalah senyawa yang bersifat amfoter. Nah, dari silikon sampai asam perklorat akan membentuk senyawa bersifat asam. Nah, ini artinya bahwa dari Na sampai Cl, dia akan semakin asam. Dan lebih asam adalah asam perklorat, HClO4. Oke. Nah, di sini AlOH 3 kali disebut amfoter. Amfoter itu artinya bisa bereaksi dengan asam atau dengan basa. Nah, AlOH 3 kali kalau dia bertindak sebagai basa, berarti dia dapat bereaksi dengan asam. Reaksinya adalah menghasilkan garam tambah air. Kalau dia bersifat sebagai asam, maka dia bereaksi dengan basa. Akan membentuk senyawa NaAlOH 4 kali. Nah, proses pembuatan ini sangat perlu diketahui bila nanti ada beberapa soal. Nah, di ujian-ujian biasanya ada soal-soal untuk ditanyakan tentang proses pembuatan unsur-unsur. Yang pertama, natrium. Natrium dapat dibuat dengan elektrolisis leburan, NaCl. Sama halnya dengan natrium, magnesium juga dapat dibuat dengan elektrolisis leburan atau lelehan NgCl2. Kalau pembuatan aluminium sering disebut dengan pembuatan Hall-Héroult. Kalau dengan membuat silikon, mereduksi silikon oksida. Kalau pembuatan fosfor dengan cara Wöhler. Kalau pembuatan belerang, Fras atau Claus. Kemudian untuk Cl menggunakan elektrolisis larutan NaCl. Nah, catatan tambahan bahwa asam sulfat H2SO4 dapat dibentuk dengan dua cara. Cara pertama dengan proses kontak dan cara kedua dengan bilik timbal. Bedanya cara pertama dengan cara kedua penggunaan katalisnya. Kalau proses kontak menggunakan katalis NO dan NO2, sedangkan untuk bilik timbal menggunakan katalis vanadium 5 oksida.
Baik, info penting untuk periode ketiga. Info pertama bahwa logam tambah air menghasilkan basa tambah H2. Nah, natrium dengan air menghasilkan basa tambah H2 ini adalah reaksi yang sangat cepat, dan reaksi ini bersifat eksoterm. Digambarkan seperti gambar di video berikut. Sedangkan untuk magnesium dan bereaksi dengan air membentuk basa, ini adalah reaksi yang sangat lambat. Oke. Nah, informasi penting bahwa dalam unsur periode ketiga, bahwa yang terdapat dalam keadaan bebas di alam adalah argon dan belerang. Aluminium banyak digunakan sebagai kerangka pesawat, untuk pembuatan pintu dan jendela, peralatan dapur, membungkus makanan, dan untuk penjaringan air, dan masih banyak lagi. Baik, demikian pembelajaran kita tentang unsur periode ketiga. Kiranya materi ini bermanfaat, dan kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.